Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Guru Nopri. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai administrasi yang harus disiapkan oleh seorang guru kelas. Sebagai seorang guru, kita harus menyiapkan administrasi untuk menunjang kegiatan pembelajaran kita. Nah, di sini ada Kaldik ini adalah kalender pendidikan. Yang kedua, RME ini adalah rincian minggu efektif. Ini didapat dari hasil kalender pendidikan. Nanti kita hitung rincian minggu efektifnya. Yang ketiga ada analisis KD. Analisis KD ini adalah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa selama 1 tahun pembelajaran. Dan yang keempat ada namanya KKM. KKM ini adalah kriteria ketuntasan minimum. Jadi sebelum melakukan kegiatan pelajaran, kita harus membuat KKM terlebih dahulu sebagai acuan ketuntasan minimal yang harus dicapai oleh siswa. Yang kelima ada Prota. Prota ini adalah program tahunan. Setelah ada program tahunan, yang keenam ada Prosem. Prosem adalah program semester. Jadi setiap semester kita buat rincian kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, setelah Prosem kita membuat RPP. RPP ini dibuat setiap pembelajaran, artinya setiap hari ya. RPP disesuaikan dengan rincian minggu efektif, dengan Kaldik dan acuan administrasi yang lainnya. Setelah kita membuat RPP, kita menentukan jenis penilaian yang akan kita ambil. Boleh penilaian lisan, tertulis ini banyak lagi macamnya. Ada tes, non tes, ada bentuk uraian, pilihan ganda dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai kalender pendidikan. Bagaimana sih bentuk kalender pendidikan? Mari kita bahas sebagai berikut. Nah, ini adalah kalender pendidikan yang saya buat. Untuk membuat kalender pendidikan, yang pertama kita buat judul terlebih dahulu. Judulnya Kalender Pendidikan SD Negeri 235 Palembang, tahun pelajaran 2021-2022. Ini adalah kalender pendidikan tahun ini. Nah, dalam kalender pendidikan ini terdiri dari baris pertama, yaitu ada tahun, karena 1 tahun pembelajaran itu berada di 2021 dan 2022. Di kolom kedua ada bulan, di kolom ketiga sampai 31 itu adalah bentuk tanggal selama 1 bulan, kemudian dilanjutkan dengan jumlah hari efektif, dan terakhir jumlah minggu efektif. Nah, kita lihat sekarang di bulan Juli itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 masih terhitung libur di semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Nah, di tanggal 12 Juli itu adalah hari pertama masuk. Di tanggal 20 ada libur Idul Adha. Jadi dari kalender di bulan Juli ini didapat 17 hari efektif yang bisa digunakan untuk belajar. Jika dirincikan ke minggunya terdapat 2 minggu efektif plus 5 hari ya. Di bulan Agustus ada libur, ada 2 kali libur ya. Didapat 24 hari efektif. Kalau dirincikan 24 dibagi 6 hari selama 1 minggunya untuk digunakan sebagai pembelajaran, maka didapat 4 minggu. Di bulan September terdapat 20 hari efektif karena 1 minggunya diperkirakan untuk
PTS. Jadi dapat 20 hari efektif dan dikonversikan ke minggu didapat 3 minggu efektif. Di bulan Oktober didapat 21 hari efektif ya. Karena ada perkiraan AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum, diperkirakan 1 minggu sehingga didapat rincian minggu efektifnya sekitar 3 minggu efektif lebih. Di bulan November, di akhir November sudah mulai pas sehingga didapat rincian rincian hari efektifnya adalah 24 hari efektif atau 4 minggu efektif. Di bulan Desember ada pas penilaian akhir semester, ada masa class meeting yang digunakan untuk koreksi dan pengisian raport, dan ada 2 minggu libur semester ganjil, sehingga di sini jumlah hari efektifnya 0 dan rincian minggu efektifnya 0 karena tidak bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Lanjut, total hari dan minggu efektif di semester pertama yaitu terdapat 106 hari efektif dan 16 minggu efektif. Nah, sekarang kita balik ke semester kedua, yaitu di tahun 2022. Nah, di sini dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Nah, di bulan Januari diperkirakan masuk pada tanggal 3 ya, karena tanggal 1 masih libur tahun baru. Jadi dari tanggal 3 sampai tanggal 31 didapat hari efektifnya adalah 25 hari efektif, dikonversikan ke dalam minggu efektif terdapat 4 minggu efektif. Di bulan Februari didapat 23 hari efektif, dirincikan ke dalam minggu efektifnya terdapat 3 minggu efektif. Selanjutnya di bulan Maret ada perkiraan PTS 1 minggu sehingga didapat ada PTS 1 minggu ya, dan juga ada libur awal puasa, jadi didapat harinya 18 hari atau 3 minggu. Di bulan April masih sama, ada libur awal puasa dan perkiraan UAS, ujian sekolah untuk siswa kelas 6 dan libur Idul Fitri sehingga didapat 17 hari efektif atau 2 minggu efektif. Di bulan Mei ada 2 minggu libur Idul Fitri, didapat 16 hari efektif atau 2 minggu efektif. Di bulan Juni ada penilaian akhir, ada masa pengisian raport, dapat 3 hari efektif. Total semua ada 102 hari efektif dan 14 minggu efektif. Total semua 1 tahun ada 208 hari efektif dan 30 minggu efektif. Demikian pembahasan kali ini mengenai kalender pendidikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi guru-guru pemula juga, dan bagi para mahasiswa yang sedang belajar bagaimana menjadi seorang guru. Demikian, mari dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen, dan ikuti video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.